Pemirsa, pemilihan kepala daerah Jawa Barat akan tanpa diikuti Ridwan Kamil yang memutuskan maju di Pilgub Jakarta. 4 paslon akan bertarung untuk menjadi pemimpin Jawa Barat yang berikutnya. Lalu akan seperti apa Pilkada Jawa Barat tanpa diikuti Ridwan Kamil? Berikut apa kata fakta. Kontestasi pemilihan kepala daerah di Jawa Barat akan menarik diikuti. Tidak majunya Ridwan Kamil membuat peta politik di Pilgub Jabar sulit diprediksi. Lalu akan seperti apa pemilihan pemimpin Jabar di Pilkada kali ini? Berikut apa kata fakta. Berdasarkan perolehan suara pada pemilu legislatif 2024, terdapat 10 parpol dengan jumlah 120 kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat. KPU Jabar ikuti aturan Mahkamah Konstitusi, di mana parpol atau parpol gabungan bisa mengusung kepala daerah pilihannya asal penuhi ambang batas berupa 6,5 atau 10% suara sah dari total daftar pemilih tetap. Berdasarkan pengumuman KPU, Partai Gerindra menjadi partai yang meraih kursi terbanyak di DPRD Jawa Barat, yakni dengan 20 kursi DPRD. Di urutan kedua, ada PKS dan Partai Golkar yang sama-sama meraih 19 kursi. Baru kemudian ada PDI Perjuangan dengan 17 kursi dan PKB 15 kursi. Menariknya, di Pilkada Jabar ini partai-partai yang berkoalisi di Indonesia Maju ada yang berpisah karena beda paslon yang diusung. Pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan yang pertama kali mendaftar di KPU diusung Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan PSI, serta 9 parpol non-parlemen. Sementara PKS dan Nasdem mengusung pasangan calon Ahmad Syaihu, Ilham Habibie. Ya, Kim Plus di Jawa Barat memang sebenarnya nggak bisa dikondisikan juga kan. Apalagi setelah putusan 60 ini, thresholdnya menjadi 7,5% dari 20 suara, kursi 25 suara sah. Dengan demikian, ya tentu apalagi statement dari Sekjen Gerindra kan, memberikan keleluasaan kepada partai untuk mengusung kader sendiri. Nah, dengan demikian, memang nggak mungkin lagi Kim Plus itu akan solid, akan satu suara, satu dukungan, nggak mungkin. Ini menunjukkan bahwa memang bagaimanapun Jawa Barat tetap lapangannya kan datar sekarang, karena nggak ada incumbent kan nggak ada Ridwan Kamil. Begitu juga Jakarta nggak ada incumbent kan, nggak ada Anies. Jadi membuat siapapun punya peluang, punya kesempatan kan untuk bertarung. Saya seringkali sebut dengan bahasa tarung bebas. Berakhirnya masa pendaftaran Pilkada Jawa Barat Kamis kemarin, PKB mengusung Acep Adang Ruhyat dan Gitalis Dwi Natarina sebagai paslon mereka. Sementara PDI Perjuangan membuat kejutan saat mencalonkan paslon mereka. Bukannya Anies Baswedan, mereka mencalonkan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Kedua paslon bahkan tak hadir fisik di KPUD Jabar, hanya melalui daring. Lewat juru bicaranya, Anies menyatakan tidak jadi maju di Pilgub Jawa Barat, padahal sebelumnya santer terdengar berita Anies akan maju di Pilgub Jawa Barat setelah gagal tampil di Pilgub Jakarta. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Majunya Ridwan Kamil ke Pilkada Jakarta menjadi sinyal positif bagi Deddy Mulyadi. Sebelumnya RK dan Deddy bersaing ketat untuk menuju Pilgub Jawa Barat sebagai calon gubernur. Kini, setelah RK ke Pilkada Jakarta, elektabilitas Deddy sebagai calon gubernur Jawa Barat langsung melejit. Dalam survei yang dilakukan Indoriset pada 14 hingga 17 Agustus lalu,
tingkat elektabilitas Deddy Mulyadi naik 13% dari 21% ke 34%. Sementara Ridwan Kamil yang tidak maju di Pilgub Jabar turun sebesar 26,2% dari 31,5% menjadi 5,3%. Begitu pula di simulasi 5 nama di mana Deddy unggul dengan elektabilitas 76,8%. Nama Deddy mengungguli Susi Pujiastuti dengan 8%, Ahmad Syaihu 5,3%, Ilham Habibie 3%, dan Ono Surono 2,3%. Jadi kalau dari rekam jejak, saya pikir orang Jawa Barat udah paham ya. Tapi kemudian apakah orang Jawa Barat memang butuh selera seperti itu atau tidak? Karena kan jeroan selera rakyat ini kan beda-beda. Versi kita dengan versi masyarakat umum itu bisa beda lagi. Jadi kita nggak tahu sejauh ini memang elektabilitas beliau misalnya trennya positif, tapi kita lihat aja tren elektabilitas itu nggak hari ini. Di Pulau Jawa, perebutan suara untuk memilih kepala daerah mendapatkan banyak perhatian, terutama untuk daerah Jawa Barat. Dari 6 provinsi yang ada, Jawa Barat memiliki jumlah DPT terbanyak, yakni 35,71 juta jiwa. Gubernur Jawa Barat yang selanjutnya harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni. Pasalnya, sosok tersebut akan memiliki arti penting dalam membangun Jawa Barat. Saya Gisalia Nur Rahma dan juru kamera Dipo Andi. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta berikutnya.